Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Koirologia Putra. Oke, pada kesempatan kali ini saya bakal coba sedikit menjelaskan tentang proses Ajax gitu ya teman-teman. Secara tidak langsung, karena Ajax ini adalah asynchronous JavaScript and XML gitu ya. Nah, secara tidak langsung di sini saya bakal coba mempraktekkan bagaimana cara kerja dari si asynchronous itu sendiri gitu ya teman-teman. Khususnya bagaimana sih si Ajax ini bekerja dengan dokumen objek model yang ada di JavaScript dan juga akan bekerja dengan si HTML itu sendiri kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah di sini saya bakal coba menjelaskan aja dan saya nggak akan mencoba memberikan simulasinya berupa struktur HTML yang udah ada gitu ya teman-teman. Di sini saya bakal coba sedikit menjelaskan aja dan semoga teman-teman nanti nangkep ya apa maksud dari yang saya jelaskan nanti gitu ya. Nah, oke, pertama di sini saya ada function P1. Nah, di function P1 ini nanti dia akan dijalankan secara sinkronus dan kemudian ada function P3. Nah, function P3 ini adalah function yang akan menjadi parameter function gitu ya, teman-teman. Jadi P3 ini adalah callback function gitu ya sebagai event ya. Jadi kayak gini. Di sini saya punya proses asinkronus di function P2 gitu ya teman-teman. Yang dimana nanti di sini ada satu parameter yang dimana parameternya ini nanti akan saya masukin callback function gitu ya teman-teman. Nah jadi P2 ini nanti menerima satu parameter yang isinya itu nanti function. Nah function ini yang ada di P2 akan dieksekusi setelah proses asinkronus itu selesai, setelah proses yang ada di sini selesai ya teman-teman. Jadi nanti callback function ini itu akan dieksekusi setelah beberapa proses yang kita inginkan itu udah selesai gitu ya teman-teman. Oke, saya ulang. Jadi callback function ini nanti akan dieksekusi setelah proses yang ada di blok kode ini selesai gitu ya teman-teman. Nah, jadi nanti di sini saya punya tiga function ya. Oke, ini function pertama ini adalah function biasa ya yang akan berjalan secara sinkronus dan ini P2 akan berjalan secara asinkronus gitu ya. Nah, di sini saya mensimulasikan asinkronus itu menggunakan set timeout gitu ya, teman-teman. Nah, di P3 ini adalah callback function gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mulai memanggil function P1 nih, teman-teman di sini. Oke. Ini function P1 akan dijalankan gitu ya. Nanti di sini berarti akan tampil ini dong P1 down gitu ya di dalam konsolnya. Karena P1 ini nanti mengkonsolok P1 down gitu ya. Kemudian ini nanti akan tampil ini di browser. Sorry di konsolnya nanti akan tampil ini. Oke, harusnya nanti di ini di browser khususnya di konsol berarti akan tampil kayak gini ya teman-teman. P1 down, ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang ini. Oke, yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga, ini harapannya ya, ini harapan eh, ketika kode JavaScript ini berjalan secara sinkronus keseluruhannya ya. Ini saya ibaratkan semua kode yang ada di sini itu berjalan secara sinkronus. Padahal ini nanti ada yang berjalan asinkronus, itu function P2 gitu ya. Ini saya mencontohkan atau mensimulasikan apa yang akan tampil di bagian konsol ketika saya itu menggunakan bahasa pemrograman yang sinkronus atau yang blocking gitu ya dibacanya dari atas ke bawah. Oke. Di function P2 kalau kita perhatikan dia akan uh, ini menampilkan ini P2 down gitu ya. Harusnya kayak gini. Oke. Kayak gini. Kemudian ini akan memanggil function P3. Nah, ini nanti akan keluar ini P3 down. Baru selanjutnya nanti di bagian konsolnya akan seperti ini.
Nah, ini adalah harapannya ketika saya menganalogikan JavaScript, kode JavaScript yang ada di sini itu berjalan secara sinkronus atau berjalan secara blocking gitu ya teman-teman. Oke, pada kenyataannya nanti ini adalah output yang salah ya teman-teman. Oke, ini saya komentarin dulu output yang salah. Nah, yang benar nanti itu akan seperti ini ya teman-teman. Kan kita coba buktikan output yang benar. Nah, nanti seiring berjalannya saya menjelaskan ini, nanti teman-teman akan melihat nih bagaimana sih cara kerja Ajax ini untuk berkomunikasi dengan elemen-elemen HTML dan juga objek-objek yang ada di HTML. Itu kalau misalnya objek ya berarti kita bisa manfaatin, kalau objek HTML kita bisa manfaatin DOM ya. Oke, ini kita ini ya cari dulu output yang benarnya. Ini yang pertama tetap masih P1 down yang keluar di konsol. Terus yang kedua tetap masih yang ini. Oke. Kemudian yang di sini P2. Nah, ya oke, teman-teman. P2 ini dia akan dieksekusi setelah 5 detik ya, teman-teman. Ini satuannya adalah 5.000 milisecond. Jadi kalau misalnya 5.000 milisecond kalau dikonvert ke detik ya berarti dia 5 detik gitu ya, teman-teman. Nah, karena dia menunggu 5 detik dulu, si JavaScript ini daripada menunggu 5 detik ini lama, saya langsung aja nih ke baris kode selanjutnya. Baris kode selanjutnya yang mana? Ya ini console log. Nah ini dia akan memanggil ini. Oke. Nah kemudian ternyata di sini dia menunggu selama ini ya. Ini ibaratkan saya komentar aja ya. JavaScript menunggu selama 5 detik. Setelah 5 detik barulah muncul ini ya teman-teman. P2 down muncul. Kemudian akan muncul ini P3 down data sama dengan ini. Ya, adalah callback function gitu ya. Ini akan menjadi value yang ada di sini. Oke ya, teman-teman. Oke, ini udah kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya untuk proses asinkronus yang ada di dalam JavaScript gitu ya. Oke, kita buktikan apakah sesuai outputnya. Oke, kita buka Firefox dulu ya teman-teman. Oke, kita coba. Langsung kita lihat ke bagian konsolnya teman-teman. Oke, ini. Nah, tadi yang P2 down ini rada sedikit delay dulu ya teman-teman. Karena dia menunggu selama 5 detik dulu. Barulah ditampilin gitu ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil keluarannya ya teman-teman, hasil outputnya. Oke, kita cocokin output yang benar. Nah, ini P1 down benar. Baris kode sebelum function P2 dipanggil. Muncul. Nah, baris kode setelah function P2 dipanggil. Benar urutannya. Nah, ini maksud saya menunggu selama 5 detik ini nggak akan ditampilkan ya. Ini sebagai ibarat aja. Saya tadi ngegambarin gimana proses alurnya gitu. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi gimana cara kerja. Oke, sorry. Ini jadi proses bagaimana si JavaScript asinkronus ini bekerja gitu di dalam browser yang memanfaatkan, saya di sini hanya memanfaatkan HTML aja, dan di dalam HTML saya sisipkan kode JavaScript dan itu udah bisa asinkronus gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas nih bagaimana sih cara kerja Ajax gitu ya. Nanti saya akan bikin video selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part 2 video selanjutnya.